Selubung misteri kematian Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang tewas pada 8 Juli 2022 akhirnya perlahan-lahan mulai terungkap setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan mantan Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolri menyebut Ferdy Sambo diduga memerintahkan Richard Eliezer alias Baradae untuk menembak Brigadir J. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka. Kapolri juga menyebut Ferdy Sambo merancang skenario baku tembak antara Brigadir J dengan Baradae. Pernyataan ini kemudian meralat hasil penyelidikan kepolisian sebelumnya sejak awal kasus ini bergulir. Drama Duren 3 ini kemudian bergulir pada desakan untuk mengungkap apa sebenarnya motif di balik pembunuhan ini dan apa sebenarnya penyebab kematian dari Brigadir J. Kini publik tengah menunggu hasil otopsi ulang untuk mencari tahu apa sebenarnya yang menyebabkan kematian dari Brigadir J. Apakah memang Brigadir J tewas akibat ditembak atau justru ada penyebab lain seperti misalnya dugaan penyiksaan yang diungkapkan oleh pihak keluarga? Lalu apa sebenarnya otopsi itu? Dan apakah otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J bisa mengungkap penyebab kematian yang sesungguhnya? Selengkapnya akan kita bahas dalam Lensa Berita kali ini. Permintaan otopsi ulang jenazah Brigadir J pertama kali diungkapkan oleh keluarga korban pada 20 Juli 2022. Kala itu, pihak penyidik kepolisian menyerahkan hasil otopsi kepada keluarga. Namun keluarga merasa ada banyak kejanggalan terhadap hasil pemeriksaan ataupun otopsi pertama jenazah Brigadir J. Kemudian melalui kuasa hukumnya Kamarudin Simanjuntak, pihak keluarga meminta kepada penyidik ataupun polisi untuk melakukan otopsi ulang. Kuasa hukum menyebut ada luka sayat di bawah mata, luka sayat di hidung, luka sayat di bibir dan gigi tidak lagi rapi, luka sayat di leher, belakang telinga robek, luka di bahu kanan, memar di bawah ketiak, memar di perut, jari manis dan kelingking patah, dan luka tusuk di bawah betis. Sementara dari keterangan polisi disebut ada luka tembak di mata, di lengan, di dada, terdapat 1 peluru bersarang di dada, luka di jari akibat tembakan, 7 luka tembak masuk, dan 6 luka tembak keluar. Tidak ada hasil yang menjelaskan mengenai luka sayat atau tusukan, seperti dari kuasa hukum keluarga Brigadir J. Otopsi jenazah Brigadir J pertama kali dilakukan sesaat setelah ia tewas. Otopsi ini dilakukan oleh tim dokter forensik dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kemudian berdasarkan desakan dari keluarga dan juga publik, akhirnya otopsi ulang dilakukan pada 27 Juli, tepatnya di RSUD Sungai Bahar, Jambi, tak jauh dari makam korban. Otopsi ulang ini melibatkan sejumlah dokter yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI dan diketuai langsung oleh Ketua Umum PDFI yakni Dr. Ade Firmansyah Sugiharto. Dan seluruh dokter yang terlibat dalam kasus otopsi ulang ini tidak melibatkan dokter yang terlibat dalam otopsi pertama. Harian Kompas menemui Ade Firmansyah saat proses pemeriksaan hasil otopsi kedua jenazah Brigadir J ini tengah berjalan. Ade menyebut otopsi kedua yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir J ini merupakan kali pertama terjadi di Indonesia. Karena lazimnya proses otopsi itu hanya dilakukan pada jenazah yang belum pernah diotopsi. Sementara dalam kasus Brigadir J, otopsi sudah dilakukan namun dilakukan lagi otopsi. Lantas apa saja sih yang dilakukan dalam proses otopsi jenazah Brigadir J ini? Pasti pertama kalau memang sudah diotopsi, letak organ-organ itu sudah pasti tidak pada tempatnya. Karena pada setiap prosedur otopsi itu pasti dilakukan pembukaan rongga-rongga tubuh dan mengeluarkan organ-organ itu untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua, kalaupun ada efek-efek dari perlukaan sebelumnya, misalnya contohnya perdarahan, sudah pasti akan dievakuasi, ditimbang, diukur, nah kemudian dievakuasi seperti itu. Itu pasti akan terjadi. Bisa dibayangkan ya bagaimana sulitnya proses otopsi ulang jenazah Brigadir J ini.
Apalagi proses otopsi ini dilakukan kurang lebih 3 minggu setelah ia tewas. Dan kemudian jenazah ini sebelumnya juga telah dimakamkan, yang tentunya akan mengakibatkan proses pembusukan pada bagian tubuh jenazah. Lalu apa yang bisa dilakukan tim dokter untuk mengatasi hal ini? Dan apakah proses otopsi ulang ini masih bisa menjawab misteri dari luka-luka yang ada di tubuh Brigadir J? Jadi kesulitan-kesulitan ini memerlukan analisa yang berbeda dibanding pada saat pemeriksaan awal. Sehingga kita tidak bisa serta-merta langsung menyimpulkan bahwa ini adalah suatu misalnya luka tembak masuk. Kita harus lihat lagi di bawah mikroskop apakah betul luka tersebut mengalami ada beberapa gambaran mikroskopi yang khas pada luka tembak masuk. Pada daerah yang juga dinyatakan sebagai diduga ada perlukaan, kita juga selain kemarin pada saat otopsi kita lakukan pemeriksaan secara makroskopik, kita screening dengan menggunakan cahaya dengan beberapa panjang gelombang, juga kemudian kita lakukan pemeriksaan sampel mikroskopik. Ini juga harus kita periksa dengan hati-hati, dan 45 sampel slide mikroskopik ini pun masih mungkin saja bertambah bila nanti pada saat kami melakukan pemeriksaan ternyata memerlukan pemotongan atau pemrosesan dari beberapa sudut yang lain. Nah, itu yang memang membutuhkan waktu. Nah, berdasarkan penjelasan Dr. Ade, proses otopsi kedua itu kira-kira seperti ini. Pertama, tim dokter akan mengambil sampel jaringan dari tubuh jenazah yang mengalami luka. Sampel ini kemudian dicek satu persatu, baik dengan pengamatan makroskopis atau mata telanjang, mikroskopis dengan mikroskop, dan atau dengan metode lain untuk memastikan jejak-jejak kekerasan dari benda tumpul atau luka tembak. Pemeriksaan ini juga untuk mengetahui apakah luka terbentuk saat korban masih hidup atau setelah korban sudah meninggal. Pertama, untuk kita menentukan apakah ada intravital luka. Apakah kalau betul itu lukanya terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Kalau memang betul itu luka misalnya akibat suatu tindakan otopsi, maka tentunya tidak akan menimbulkan reaksi intravital. Terus kemudian kita menentukan apa betul itu suatu luka akibat kekerasan senjata api. Maka di dalam sampel slide mikroskopik kita akan bisa menemukan gambaran khas pada akibat senjata api. Terus kemudian kita juga mencari tanda-tanda kerusakan organ akibat dari suatu kekerasan. Apakah itu ada pelebaran pembuluh darah, apakah ada perdarahan di lokasi tersebut, bagaimana gambaran kematian sel akibat dari kekerasan tersebut yang bisa mengakibatkan perdarahan atau bisa juga mengakibatkan kekurangan oksigen di tubuh korban. Otopsi kedua ini prosesnya lebih panjang karena lebih membutuhkan ketelitian dan memakan waktu pemeriksaan yang lebih panjang jika dibandingkan dengan otopsi jenazah untuk pertama kalinya dan baru saja meninggal. Dr. Ade memperkirakan waktu pemeriksaan otopsi kedua ini memakan waktu sekitar 4-8 minggu. Lalu apa sih sebenarnya yang dicari dalam proses otopsi kedua jenazah Brigadir J ini? Target pemeriksaan ulang ini pertama kita mencari luka-luka di tubuh korban, baik luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan akibat tindak pidana tersebut, termasuk yang diduga perlukaan seperti yang disampaikan menurut informasi dari pihak keluarga dan penasihat hukumnya. Secara menyeluruh kita lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki kita periksa. Kini proses penyidikan terkait kematian Brigadir J masih terus berjalan. Kepingan demi kepingan puzzle sudah mulai terbentuk. Hasil otopsi kedua ini diharapkan bisa membuka fakta sebenar-benarnya di balik misteri kematian Brigadir J. Kita tinggal menunggu akhir dari drama Duren 3 ini. Sahabat Kompas, silakan berikan komentar kalian terkait kasus kematian Brigadir J dan hasil otopsi ini. Dan nantikan konten-konten menarik lainnya hanya di Harian Kompas.